Pernah kebayang nggak sih salah satu kota terbesar di Indonesia itu ternyata dibangun di atas rawa? Nah, kali ini kita bakal bongkar kisah transformasi Medan yang luar biasa. Dari sebuah lahan basah yang kelihatannya mustahil, jadi sebuah metropolis yang super sibuk. Pertanyaannya kan simpel, tapi bikin kaget juga. Gimana ceritanya rawa-rawa yang sepi bisa jadi kota metropolitan? Inilah kisah Medan, sebuah cerita tentang kondisi alam, ambisi manusia, dan sebuah komoditas berharga yang disebut emas hijau. Biar kebayang skalanya, kita mulai dari satu angka ini, 4.000. Itulah luasnya dalam hektar rawa-rawa yang jadi cikal bakal Medan. Bukan tanah subur, bukan dataran yang strategis, tapi rawa. Yuk, kita mundur dulu ke masa lalu, jauh sebelum ada gedung pencakar langit dan jalanan yang macet. Selamat datang di Tanah Deli, sebuah dunia yang beda banget nih. Coba lihat, ini dia penampakan aslinya. Tanah Deli itu hamparan rawa yang dibelah sama dua sungai, Deli dan Babura. Keduanya ini ibarat jalan tol alami yang langsung mengalir ke Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Nah, ini kuncinya. Di tengah-tengah alam liar ini, mulailah ada kehidupan manusia. Tapi, jangan bayangin kota besar ya. Semuanya itu berawal dari satu pemukiman kecil yang didirikan oleh satu orang dengan visi ke depan. Nah, ini dia tokoh utamanya, Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Dia dianggap sebagai pendiri Medan, orang yang pertama kali membuka lahan dan mendirikan sebuah desa kecil yang jadi cikal bakal dari semuanya. Kejadiannya di tahun 1590, tepat di pertemuan dua sungai, lokasi yang strategis banget, Guru Patimpus mendirikan desanya. Makanya, tanggal ini penting banget. Sampai sekarang masih dirayakan sebagai hari jadi resmi kota Medan. Inilah titik nolnya. Selama ratusan tahun, ya gitu-gitu aja, desanya kecil dan sepi. Sampai akhirnya datang sesuatu yang mengubah takdir Tanah Deli selamanya. Inilah titik baliknya. Coba deh bayangin sebelumnya kayak apa. Sampai pertengahan abad ke-19, Medan itu ya cuma kampung Medan Putri. Desa tenang dan kecil yang didirikan Guru Patimpus hampir nggak berubah sama sekali selama berabad-abad. Terus boom, tahun 1863 semuanya berubah. Orang-orang Belanda datang dan yang mereka lihat itu bukan rawa. Mereka melihat peluang buat menanam sesuatu yang nilainya jauh lebih berharga dari tanahnya sendiri. Tembakau. Dan ini bukan tembakau biasa loh. Kualitas tembakau Deli itu, kelas dunia. Sampai jadi primadona global sebagai pembungkus cerutu premium. Inilah si emas hijau yang memicu demam investasi dan mengubah segalanya. Dengan duit yang ngalir deras dari kebun tembakau, desa kecil ini bukan cuma tumbuh, tapi meledak. Medan berubah jadi pusat kekuasaan dan kemewahan, bahkan sampai dapat julukan yang Eropa banget. Pertumbuhannya gila-gilaan, cepet banget. Pertama, perusahaan-perusahaan besar pada pindah kantor ke sana. Terus, pemerintah kolonial ikut nimbrung memindahkan pusat administrasinya ke Medan. Cuma dalam 8 tahun, statusnya naik dari pusat distrik jadi ibu kota seluruh Sumatera Timur. Kebayang kan? Tapi Belanda itu bukan satu-satunya pemain di sini. Medan jadi kota yang unik karena ada dua kekuatan besar. Pemerintah kolonial Belanda yang jadi mesin ekonomi dan administrasinya, dan Kesultanan Deli, kerajaan Melayu yang memberikan jiwa budaya dan sejarah untuk kota ini. Kesultanan Deli ini sebenarnya udah ada dari lama banget. Pas kota ini lagi nge-boom di bawah Belanda, mereka nggak tinggal diam, mereka menegaskan kembali pengaruhnya. Puncaknya ya pembangunan Istana Maimun yang megah banget itu di tahun 1891, sebuah mahakarya arsitektur yang jadi ikon Sumatera. Nah, perpaduan antara kemegahan kolonial Eropa dan keagungan Istana Melayu inilah yang bikin Medan jadi beda. Bangunan-bangunan cantiknya itu yang bikin kota ini dapat julukan Paris van Sumatar, sebuah warisan yang sampai sekarang masih bisa kita lihat. Oke, dari rawa jadi pusat tembakau, terus jadi ibu kota. Sekarang kita lihat warisan terbesarnya dari semua ini, orang-orangnya. Kebun tembakau kan butuh banyak banget pekerja ya. Nah, ini yang memicu gelombang migrasi besar-besaran dari berbagai daerah. Hasilnya, Medan jadi salah satu kota paling multietnis di Indonesia. Bener-bener melting pot sejati yang lahir langsung dari sejarah ekonominya. Jadi, gitu deh perjalanannya. Dari cuma desa kecil di pinggir sungai, terus meledak karena demam tembakau, sampai jadi kota metropolis multikultur yang isinya jutaan orang.
Transformasi yang benar-benar luar biasa. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir nih. Setelah melewati begitu banyak perubahan dramatis, dari rawa jadi kota besar yang beragam, kita jadi penasaran, kira-kira babak selanjutnya dalam kisah luar biasa kota ini bakal seperti apa ya?